Perkenalkan, saya Umi Andriana Soleha, guru kelas 6 SD Negeri 4 Gilimanuk. Dalam pembelajaran tematik, peserta didik memiliki kecenderungan belajar yang kurang optimal. Berbagai situasi yang kurang kondusif di dalam kelas diperlihatkan selama mengajar. Ketika guru mengajar, kerap kali terlihat perilaku sebagian siswa yang kurang memperhatikan guru. Ada juga yang terlihat tertidur, mengobrol dengan teman saat pembelajaran berlangsung. Dan saat kondisi seperti itu, saya berupaya untuk menanyakan mengapa siswa berperilaku seperti itu. Melaksanakan pembelajaran tematik memang banyak tantangan. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi, pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu, sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Sumber belajar siswa di kelas pun sangat terbatas. Masalah yang muncul harus segera diatasi. Saya mencoba mencari ide untuk mengatasi minat dan perhatian siswa saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Melalui hal itu, saya akan berbagi praktik baik dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model flip classroom berbantuan media book creator. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan peserta didik dalam belajar yang bisa berbeda-beda meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajar. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat mencakup 3 jenis, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini menggunakan model flip classroom, di mana peserta didik sebelum belajar di kelas mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan. Oleh karena itu, penyajian materi yang diberikan kepada peserta didik harus menarik dan menyenangkan. Media book creator memberikan ide kepada saya untuk dapat menyajikan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Berdiri, beri salam, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Salam bahagia. Salam bahagia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selanjutnya Ibu akan mengecek siswa yang tidak hadir terlebih dahulu. Silakan diperhatikan, dilihat kanan kirinya apakah ada yang tidak hadir? Ada. Si
sudah bawa buku tema 1? Sudah. Selanjutnya media HP yang sudah Ibu suruh bawa kemarin sudah dibawa semuanya? Sudah. Buatin dulu. Tema 1 kita akan belajar tentang tumbuhan sahabat. Kan ada pun tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan tutor sebaya, peserta didik mampu menemukan ide pokok dengan tepat. Ya, semangat pagi. Selanjutnya ada kerbau yang sedang makan rumput di bawah pohon dan sapi. Ya. Selanjutnya ada ibu yang sedang makan kelinci. Selanjutnya ada dua anak-anak kecil yang sedang bermain bersama belajar. Ada apa lagi nih? Ayam. Ya, coba manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Ya, jadi ini adalah manfaat tumbuhan untuk makhluk hidup. Ya. Silakan anak-anak dibuka buku kreatornya yang sudah Ibu bagikan linknya. Ya, semua bisa membuka buku kreatornya? Sudah. Silakan sekarang dibuka yang bagian kegiatan pembelajaran 1 ya. Liburan Edo, ya, liburan sekolah Edo. Anak-anak sudah mencermati cerita yang ada di buku kreator ya. Anak-anak di sana ibu guru sudah berikan teks bagaimana cara jagung berkembang biak dan sebuah video. Di dalamnya juga video itu memuat bagaimana cara jagung berkembang biak. Jadi keduanya itu sama isinya. Terserah anak-anak mau belajar lewat apa, mau membaca teks atau membuka video ya. Silakan anak-anak dicermati bagaimana cara jagung berkembang biak. Boleh, mau pakai baca video boleh, buka video boleh, mau baca. Nah, sudah ya. Jadi anak-anak tadi sudah membaca bagaimana cara jagung berkembang biak. Nah, langkah selanjutnya untuk anak-anak dapat memahami teks bacaan itu, sekarang anak-anak harus dapat menemukan ide pokoknya. Namun sebelumnya anak-anak harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menemukan ide pokok ya. Silakan pada buku kreatornya itu sudah ada. Silakan dibuka bagaimana cara menemukan ide pokoknya. Ulang kembali, di rumah juga sudah belajar bagaimana cara menemukan ide pokok ya. Sekarang silakan dibuka bagian halaman selanjutnya, yaitu menemukan ide pokok dengan menggunakan diagram. Sekarang ibu guru akan memberikan LKPD. Jadi setiap siswa nanti silakan ditulis di sini paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 apa ya. Silakan dituliskan
secara mandiri, tidak dikerjakan dengan kelompoknya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan nanti untuk caranya anak-anak bisa buka lagi indikatornya ya. Udah semua mendapatkan LKPD? Sudah. Sekarang anak-anak akan dalam pengerjaan LKPD-nya akan dibantu oleh kelompok tutor sebaya ya. Jadi ini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kelompok 1 akan dibantu oleh Ayudara dan Adrian untuk menemukan ide pokoknya dan cara menemukan ide pokok membaca paragraf tersebut. Lalu ide pokok bisa ditemukan di awal paragraf, akhir paragraf maupun di awal ataupun di akhir. pada paragraf yang pertama ini. Untuk ide pokok yang pertama pada paragraf pertama adalah jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Jadi tadi sudah disampaikan hasil diskusinya dari kelompok 1 sudah baik, kelompok 2 pun juga baik ya. Anak-anak sudah hebat semua, sudah bisa menyimpulkan kemarin sudah belajar di rumah ya, bagaimana cara menemukan ide pokok. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 mungkin ada yang memberi tanggapan terlebih dahulu. Perkembangbiakan jagung itu dimulai dengan menanam biji. Nah, ya. Jadi itu tadi sudah dipaparkan dari jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 terkait menemukan ide pokok dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat dan kelima ya. Jadi sudah sangat baik. Baik, terima kasih. Silakan lagi kembali ke tempat duduk. Berikan aplaus kepada temannya sekali lagi. Sudah menemukan ide pokoknya. Sekarang ibu guru akan bertanya, bagaimana proses jagung itu berkembang biak sampai bisa dia tumbuh lagi, sampai bisa dia dimakan oleh manusia. Nah, ada yang bisa menjelaskan atau menceritakan sedikit? Tadi anak-anak sudah membuat simpulan juga ya. Ayo, siapa yang bisa? Ya, ayo Grema. Petani jagung memulai menanam biji jagung di pertaniannya. Setelah itu, biji jagung akan menjadi besar, akan menjadi ukuran besar. Setelah itu, jagung tumbuh dan sempurna. Jagung akan dipanen oleh petani jagung. Sebagian jagung dijual maupun dimakan. Dan sebagian jagungnya ditanam kembali oleh petani jagung. Baik, terima kasih. Semua sudah mendengarkan? Sudah. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk Grema. Sudah. Di buku kreatornya juga dijelaskan bahwa jagung itu apanya yang ditanam terlebih dahulu? Biji. Ya. Jadi bijinya itu akan mulai tumbuh ya. Setelah kita menanam biji, selanjutnya biji itu akan tumbuh 3 sampai 4 bulan. Dia akan membentuk sebuah apa? Pohon ya. Bersama kelompoknya ya. Di sini ada kelompok visual. Ya. Sudah duduk bersama kelompoknya anak-anak? Kelompok ini ibu akan bagi menjadi 3, ada visual, ada kelompok auditori dan ada kelompok kinestetik. Nah, jadi ibu bagi menjadi 3, ini sudah sesuai dengan kemampuan anak-anak ya, gaya belajar anak-anak di rumah dan di sekolah ya. Selanjutnya ibu akan memberikan LKPD. Silakan LKPD ini dikerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan secara mandiri. Anak-anak bekerja sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok visual ya. Kalau kelompok visual anak-anak mengerjakan LKPD ini dengan menggunakan gambar ya.
gambarnya. Pada buku kreatornya juga sudah ada gambar. Ada tidak di sana gambarnya? Ada. Ya, silakan dilihat. Jadi untuk kelompok auditori silakan mengerjakan LKPD-nya itu kalian dengan apa yang kalian sukai biasanya. Dengan video, dengan gambar, dengan suara ya. Jadi di sana sudah ada videonya pada halaman selanjutnya. Silakan ditonton videonya ya. Selanjutnya kalian jelaskan di sini bagian-bagian bunganya ditulis, selanjutnya fungsinya ya. Ya, ini dikasih. Nah, ya. Pertama ada putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Ya, Anggotanya ya, tangkainya. Ya, putih. putiknya yang ini. Butiknya ya, serbuk sarinya yang berwarna apa? Yang berwarna kuning. Ya, kuning ya. Sudah paham semuanya? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya, silakan kembali ke tempat. Sebelumnya berikan aplaus dulu untuk temannya. Nah, selanjutnya anak-anak tadi anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran kegiatan 1, yaitu tentang apa kegiatan 1? Menemukan ide pokok. Selanjutnya kegiatan 2 tentang apa? Tentang bagian-bagian bunga. Apa? Bagian dan fungsi bunga. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan penugasan mandiri. Nanti setelah anak-anak belajar di sekolah, anak-anak melaksanakan penugasan mandiri di rumah, artinya dikerjakan sendiri-sendiri. Yang pertama ada kelompoknya Aidara, kelompoknya Ahmad Tegar dan Krisna Mahendra ya. Jadi tugasnya berbeda-beda, setiap anak, setiap kelompok tugasnya berbeda ya. Jadi silakan yang pertama untuk kelompoknya Ayudara ada Nurah Bagus, Adrian dan Prema, yaitu menyajikan ide pokok tentang yang tadi sudah dibuat ya, bagaimana jagung berkembang biak itu dengan menggunakan mind mapping ya. Jadi mind mapping itu apa? Apa mind mapping itu? Apa mind mapping? Pikiran. Peta pikiran atau peta konsep ya. Yang kedua, menyajikan ide pokok dan membuat simpulannya ya. Jadi ada kelompoknya Ahmad Tegar, Agus Rama, Aditya. Silakan langsung dilihat di layarnya. Dan tadi untuk pembelajaran yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang apa? Bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Bagian bunga ya. Ada apa saja bagian-bagian bunga? Titik, ada biji, ada apa lagi? Tangkai bunga. Kelopak. Makan biji, ada Kelopak. ada apa bunga? Rangkai titik. Apa lagi? Mahkota. Mahkota. Kelopak. Ya, kelopak. Ya, ada yang tahu apa fungsi dari dasar bunga? Ya, ayo dasar bunga. Ya, ini Bu. Tempat untuk melekatnya mahkota pada bunga. Tempat untuk melekatnya mahkota pada bunga ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan kuis. Kita akan menggunakan kuisis seperti biasa ya. Link kuisisnya akan ibu kirim pada grup WA sekarang ya. Silakan dibuka dulu grup WA-nya. Ini paling dulu ya. 18 berapa sih? 18 masuk. Ya aku 16. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Video
mengetahui apa saja bagian-bagian bunga. Ya, sudah. Yang menjadi tantangan dari pembelajaran hari ini itu apa? Melakukan kuis. Ya. Kuis ya. Melakukan kuis. Kuisnya pakai waktu ya? Iya. 15 detik. Jadi untuk anak-anak silakan belajar lagi di rumah. Nanti tugasnya dikerjakan ya. Tugasnya dikerjakan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Dari mana lagunya dia? Jawa. Jawa. Nusantara. Pelajaran berikutnya, silakan anak-anak nanti di rumah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Ya, namun sebelumnya silakan dikerjakan tugas mandirinya ya. Nanti 3 hari ke depan batas waktu pengirimannya ya. Jadi sekarang hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat yang terakhir ya. Paham? Belum menyelesaikan pelajaran ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu mengucapkan selamat siang. Bahagia. Setelah saya mengikuti pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran tematik ini, saya sangat senang karena saya dapat belajar dengan menggunakan media buku online yang sudah dikirimkan sebelum pembelajaran dimulai. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, saya dapat menggunakan video melalui media buku online. Setelah saya menonton video pembelajaran berdiferensiasi dari Ibu Umi Adriana, saya dapat melihat bagaimana titik kelemahan saya dalam pembelajaran sebelumnya. Dalam video tersebut, saya melihat bagaimana siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini dengan menggunakan metode flip classroom sangat relevan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Untuk selanjutnya, saya akan menggunakan pembelajaran tersebut dalam penerapan pembelajaran di kelas saya. Praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Umi sudah sangat relevan dengan pembelajaran saat ini, yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa, serta dapat memfasilitasi siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajarnya. Pembelajaran yang dilaksanakan ini dilengkapi dengan inovasi media buku online, yaitu Book Creator, sehingga membuat siswa belajar tematik akan menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Harapan saya semoga saya mampu melaksanakan pembelajaran yang inovatif yang telah dibagikan kepada saya. Terima kasih. Menjelaskan bagian bunga dan fungsi bagian tersebut. Yang pertama adalah tangkai bunga.